Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Al-Mukarram yang kami muliakan, Bapak Wali selaku pimpinan kita di negari kita ini. Alhamdulillah hadir bersama kita, pemimpin dengan rakyatnya menyatu. Semoga Bapak Wali dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ditambah anaknya. Yang kami muliakan nenek mama, barisan adat, barisan syarak, Imam Khatib Bilal, tokoh masyarakat, Bundokan Duang, Cadiak Pandai, Al-Mukarram, Ustadz kami, senior kami, abang anda, yang berendah hati mendengarkan ceramah kami adiknya. Yang kami hormati Ustadz muda yang sekarang lagi kondang viral, adik kami Zikri. Ibu-ibu yang berbahagia, Zikri ini saya dulu menggendong-gendongnya waktu kecil ini. Di Rantotonang, sini nah, di Ilianina. Ilia namanya tuh. Waktu saya kelas 2 SD berulang dari Kobun ke SD Impres. Ayo lun sekolah le. Udah itu kelas 3 gombo kelas 1-nya. Amonnya borang keninyo di Batang Ayu itu ambolati kalau nak sekolah. Kinilah kodang pula badannya dewa. Semoga beliau menjadi ulama pewaris Nabi. Amin. Selalu menggelorakan cinta Nabi, cinta Nabi kepada umat di Pasaman Barat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman sebaya, para hadirin hadirat, pencinta maniak Rasulullah, calon ahli surga yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu kepada kami di dalam mengungkap sedikit tentang cerita-cerita berkenaan dengan Nabi kita Muhammad. Targetnya bagaimana setelah ini cinta kita tu beralasan sayang kita pada Muhammad tu makin menguat. Apabila iman seseorang kurang, amalnya kurang, masih bisa segera masuk surga tanpa hisab. Coba colek tu. Iman kurang, amal kurang, tapi masih bisa masuk surga tanpa hisab. Yang itu syarat yang ketiga, mahabbat, cinta. Ada seorang Arab Badui pedusunan datang pada Nabi. Imannya kurang, amalnya kurang. Agak kasar, orangnya agak preman. Datang ke Madinah dari pedalaman. Ibarat kita siko datangnya ke Sontangko dari pedalaman. Daerah mana lah ya pedalamannya? Dari pedalaman siko. Yang tinggal di gunung-gunung. Datang menuju Nabi bisa 2 hari karena turun naik. Lalu dia datang ke masjid. Turun dari ontanya. Ya Rasulullah, engkaukah Nabi itu? Ya. Bisakah saya masuk surga? Iman saya kurang, amal saya kurang.
Jadi apa yang kau andalkan untuk ke surga? Iman kurang, amal kurang, apa lagi? Udah lah itu. Tapi saya ingin masuk surga denganmu. Ingin satu tingkat surga denganmu. Sama-sama di Firdaus. Domoh bagai di bawah Firdaus bagai do. Jannatul Ma'wa, Jannatul Adan. Kata Nabi, apa yang kau andalkan kalau ingin bersamaku? Kata Arab Badui orang pedusunan ini, saya hanya sangat mencintaimu. Itu aja. Siang malam saya merindukanmu ya Rasulullah. Tapi karena saya jauh hanya bisa mengunjungimu sekali-kali. Jadi modal mulai do ya Rasulullah do cinta saja padamu. Di hatiku mendengar namamu, menyebut namamu akan terjadi sesuatu. Kuch hotahe. Terjadi sesuatu. Sahabat sudah mulai resah. Ini pasti ngabi ngamuk nanti nih. Iko berang beko Nabi kok. Apa kata Nabi? Memang betul kau sangat mencintaiku. Kata orang Arab Badui pedusunan ini, iya. Anta ma'aman ahbabta. Kok bo itunya, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi bisa saya setingkat denganmu? Bisa, kata Nabi. Jadi modalnya hanya cinta. Tahu kebi kalau masyarakat Sontangko ada tiga-tiganya. Imannya ada, amalnya ada, cintanya ada. Insya Allah nanti gabung bersama Nabi di surga Firdaus. Amin ya Rabbal. Makanya ulama mengatakan, kok tampak preman-preman itu udah boleh kita layas kayaknya, udah boleh kita anggap enteng. Bisa saja nanti dia setingkat dengan kita di surga. Walau kita rajin ke masjid, rajin berjamaah, dia tidak. Amalnya kurang iya, tapi bisa saja di hatinya ibu-ibu saya ada yang ketiga, yaitu gelora cinta pada Nabi. Banyak teman-teman saya hidupnya biasa, preman-preman aja. Tapi kalau mendengar dia di YouTube, di grup-grup WA, di internet ada orang menghina Nabi, itu berang, mengamuk dia. Diceritakannya kawak mengamuk dia, rasa-rasa mau pergi dia ke sana membunuh orang tuh. Memang ada orang-orang yang imannya kurang, amal kurang itu ada. Lain orangnya. Tapi sayangnya pada Nabi itu luar biasa. Sehingga anaknya laki-laki ini bertato. Semboyang pun kadang ya wala alam lah. Tapi anaknya laki-laki semua namanya pakai Muhammad, pakai Ahmad. Ahmad Rozi, Muhammad Fadil, Muhammad Yarham. Jadi ketika ditanya, mengapa anak bapak semuanya pakai Muhammad laki-laki? Katanya, pinoma iko, buktinya saya mencintai Nabi. Kalau semua yang olah alam. Jadi ibu-ibu, saya baca di dalam beberapa buku. Siapa yang ada namanya Muhammad atau Ahmad, apa tuh? Ya. Siapa yang nama anaknya Ahmad atau Muhammad, walau dia nanti tidak terlalu bertakwa, di dalam buku diceritakan tidak tega Allah memasukkannya ke neraka. Ini bukan hadis, bukan hadis. Tapi saya baca bukunya banyak, bukan cuma 5. Ulama-ulama itu menyimpulkan ini dari hadis yang mereka pelajari. Insya Allah di siko di ruanganku lah orang yang namanya pakai Muhammad ya. Ambo dulu namanya pakai Muhammad doh, Zawil Huda saja. Setelah saya baca buku ini waktu di pesantren,
saya tambah nama saya pakai Muhammad. Jadi sekarang nama ambo sebenarnya pakai Muhammad. Muhammad Zawil Huda. Tertarik? Allah tidak tega memasukkan seorang laki-laki ke neraka walau agak kerengkang jika namanya ada Nabi Muhammad atau Ahmad. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah menerakakan, membakar orang yang namanya sama dengan nama kekasihnya. Tidak mungkin, impossible, mustahil itu. Samo Jawa tidak sanggup memanggil nama seseorang yang namanya sama dengan nama ayah kita. Tidak bisa Pak itu. Ambo nama ayahmu Samsul. Setiap kawanmu, ada berapa orang tuh nama kawan saya Samsul? Tidak berani saya memanggilnya. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Habibul. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib. Habibullah. Jadi kalau cucu kita, anak laki-laki, atau kita sendirilah tolongsong, pakai Muhammad nama kita doh. Masih ada kesempatan sebelum wafat, tambah namanya. Menambah nama tu bapak-bapak mudahnya, udah payah pakai doh. Guru saya mengatakan, nama kita tak usah ditukar di KTP, tak usah ditukar di KK, dia apa lagi, kartu SIM, jangan tukar, cukup nama itu aja waktu SD itu. Tapi katakan pada Allah, ya Allah, namombo Muhammad Zikri lainnya. Ya. Cuma yang terbagus, datang awak kepada ayah awak, kalau masih hidup. Bagian dulu. Bagikan dulu. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah. Yang terbaik kalau ayah kita masih hidup, datang kita. Ya, tambah nama ambo pakai Muhammad. Maka ayah kita memegang kepala kita dengan tangan kanan. Dia mengucapkan beiko, saya beri nama kepadamu, Syanu bin Syanu, Al-Fatihah. Kita dan ayah kita sama baca Al-Fatihah. Ini yang terbaik. Itu caranya yang eloknya. Ayah awak, kalau orang lain di situ, umat kita, adik kita atau siapa saja, Al-Fatihah baca. Saya berikan nama kepadamu Muhammad Syanu Al-Fatihah atau bibarkati Al-Fatihah. Itulah itu. Nanti di akhirat itulah nama kita dipanggil. Innakum tur'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu dipanggil hari kiamat nanti satu-satu, uhada, satu-satu. Dengan nama kamu di dunia dan nama ayahmu. Syanu bin Syanu. Maka nanti yang dipanggil sudah pakai Muhammad. Begitu Muhammad Zikri. Dicoleknya catatan. Lai jodoh soleh. Tapi Allah tak tega memasukkannya ke neraka. Udah, ke surga aja. Udah, selesai. Ke surga saja. Selesai. Kecuali bapak-bapak yang merasa memang dosanya sudah tak ada lagi. Tak usah buat nama Muhammad lagi. Karena sudah dianggap selamat. Bagi yang masih khawatir amalnya, maka tambahlah namanya. Ditambah. Apakah harus ayah kita mengal-fatihahkannya? Tidak. Boleh guru kita, boleh teman kita. Ayah kita sudah wafat, umat kita. Umat sudah wafat, abang kita. Abang sudah wafat, adik kita. Adik tak ada lagi, kawan kita. Sahabat pun boleh mengal-fatihahkan nama kita. Bahkan Al-Fatihah itu pun tidak mesti. Boleh saja kita umumkan tadi kepada Allah. Ya Allah, nama amboi kolaya. Sebutkan. Muhammad Fadil ya Allah. Bin Syanu.
Mudah sekali. Karena kaum bapak, kaum ibu, sangat tidak mungkin kita ini mengaku cinta Nabi, anak kita namanya Robert, produksi namanya Isabella. Tidak mungkin itu. Tidak boleh begitu dong. Itu omong kosong itu. Saya cinta Nabi, I love Muhammad Prophet. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Siapa namamu? Robert. Siapa nama putrimu? Isabella. Ikondolai kodo cek malaikat tu. Ini monyong ini, bullshit, omong kosong ini. Karena Isabella itu ibu-ibu, nama seorang ratu di Spanyol yang membunuh wanita muslimah 10.000 orang dengan menggantung rambutnya sampai mati. Umat Islam tidak tahu, maka nama putrinya dikasih nama Isabella. Bahkan dulu waktu saya SD, itu terkenal lagu Isabella. Penyanyinya dari apa tuh? Malaysia. Si apa namanya? Emi ya. Karena buta sejarah, buta cerita yang benar, umat Islam ini sering menamakan anaknya yang aneh-aneh. Kalau produksi, nama anak kita, putri kita, cucu kita produksi, itu nama-nama istri Nabi, ibu Nabi, putri-putri Nabi. Amulah mau contohkan, sebelum saya ceramahkan sudah saya praktekkan. Anak saya yang laki-laki nomor 1 namanya Muhammad Sajid Ali. Nomor 2 Muhammad Sodik Umar. Nomor 3 Abdullah Muhammad. Laki-laki 3-nya. Yang wanita yang paling godang Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Nomor 2 Maryam. Nomor 3 Aminah. Coba yang kedua. Semua nama ibu Nabi, putri Nabi. Namomo Muhammad Zawil Huda. Binimo namanya Aisyah. Ya. Jadi kalau saya mengaku cinta Nabi wajar. Memang tidak ada buktinya. Dan alhamdulillah saya membaca sholawat sehari 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau lupa saya ganti. Lupa misalnya suariko, tokona malam. Tidak tidur sebelum 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah kaum ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi itu artinya mengkaji sejarah Nabi. Apanya yang dikaji? Keturunannya, namanya, badannya. Di dalam setiap maulid di kita ini itu jarang orang mengkaji bagaimana badan Nabi, fisik Nabi. Padahal nanti di dalam kubur, begitu kita sudah ditinggalkan 7 langkah oleh orang yang menanam kita di kuburan, maka datanglah malaikat Munkar Nakir. Bertanya kok kita, siapa Tuhanmu? Marrabbuka. Pertanyaan kedua, hadis sahih dalam Bukhari diceritakan. Malaikat itu tidak berkata man nabiyuka. Tidak. Marrabbuka, iya, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma ra'yuka fi hadzal rajul. Redaksi yang lain, man hadzal rajul. Siapa laki-laki ini? Ibarat kita di dunia ko foto. Malaikat menunjukkan foto. Siapa laki-laki ko kaum ibu? Siapa laki-laki ko pak? Inilah pentingnya kita mengetahui bagaimana bentuk wajah badan Rasulullah SAW. Kalau sejarahnya yang lain sudah sering dibahas banyak ustaz. Salah satu malam ini yang akan saya bahas insya Allah, bagaimana rupa dan bentuk badan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu tingginya lebih kurang 2 meter. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu tingginya lebih kurang 2 meter ibu-ibu. Ambo tingginya 1 meter 84 cm.
1,8 tinggimu. Sampai 2 begitu. Dan di masa itu Nabi Muhammad bukan yang tertinggi. Karena tubuh Nabi Muhammad itu sedang, tidak terlalu tinggi di masanya, tidak dianggap pendek, pas. Maka Umar bin Khattab lebih tinggi dari Rasulullah. Khalid bin Walid lebih tinggi dari Rasulullah. Karena mereka yang 2 orang ini naik dia ke atas kudanya, berlombalah mereka menggaris pasir dengan kedua kakinya. Ibarat kita naik NMAX, masih bisa kita ke topi pantai menggaris dengan 2 kaki kita ke bawah. Mereka duduk di atas kuda, masih bisa menggaris dengan kakinya. Bayangkan panjang kakinya itu. Jadi diduga Umar itu 2,5 meter. Jadi tinggi Nabi Muhammad lebih kurang 2 meter. Bagaimana bentuk wajah Rasulullah? Wajah Nabi kita cenderung bulat, tapi tidak terlalu bulat. Bukan lonjong, bukan petak. Wajah Nabi kita cenderung bulat. Dijelaskan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Jadi nanti kalau bermimpi kau mibuk kepada Nabi, tampak di mimpi itu ambo Nabi Muhammad inyo. Ingatlah kaji kita malam ini. Lai sesuai dengan tanda-tanda fisik badan Nabi ko. Lai, insyaallah Muhammad tu. Kalau indak nanti jangan yakini. Karena masih bisa setan mengaku Nabi. Yang tidak bisa setan tu meniru bentuk rupa Nabi. Kalau mengaku Nabi masih bisa dia. Dengan kata-katanya. Tapi meniru badan Nabi, wajah Nabi tidak bisa setan. Jadi banyak orang-orang tertipu. Datang setan kepadanya, memakai jubah, memakai serban, saya Nabi. Teman saya beberapa begitu mengaku, saya mimpi Nabi. Oke, duduk dulu. Kami tanya, kamu mimpi Nabi itu kapan? Ada orang yang mengaku mimpi Nabi. Lalu saya tanya di ujung gading, bok mano tampak waang Nabi itu dalam mimpi itu? Dolai do, pokoknya tampak bo dari jauh. Kelihatankah wajahnya? Indo, apa yang tampak waang? Dolai dari pungguangnya. Kenapa kau tahu dia Nabi? Ada orang mengatakan, ini Nabi. Mudah sekali mengaku mimpi Nabi. Karena setan masih bisa mengaku Nabi. Yang tidak bisa setan meniru rupa badan Nabi. Itu tidak bisa dia. Nah, iya Pak Wali. Bisa ti setan itu datang mengaku Nabi dalam mimpi awak. Lah, alis mata Rasulullah SAW, alis mata Nabi sangat tebal, sehingga hampir bertemu alis mata kanan dengan kiri. Kalau ambo tipis tikonya. Alis mata Nabi itu toba, seperti bulan sabit. Alis mata kanan dengan kiri hampir bertemu. Maka nanti dikubur kalau ditanyakan malaikat, siapa ti laki-laki kau? Man hadzal rajul? Tengok. Wajahnya, alis matanya. Bagaimana mata Nabi? Mata Nabi Muhammad itu bulat, lebar, tidak sipit. Meskipun mata sipit tidak ada celanya, tidak ada celanya. Tapi mata Nabi lebar. Yang putihnya seperti susu, putih sekali. Yang hitamnya hitam sekali. Indah. Alis matanya lentik, seperti di salon, lentik. Selalu keadaannya seakan baru bercelak. Padahal Nabi kadang tidak bercelak, tapi seakan bercelak, hitam sekali pinggir-pinggirnya. Kadang Nabi lalu tidur bercelak. Jadi bapak-bapak, agak aneh mungkin perasaan kita. Laki-laki disunatkan bercelak mata.
Itu agak aneh perasaan kita. Memang ada hadisnya. Terutama kalau lalu tidur. Bercelak mata. Tapi bukan celak yang cewek tuh. Celak dari kayu ismit. Yang ada di daerah Timur Tengah. Ada dari batu ismit. Itu kalau dipakai, rusak-rusak penyakit minus dan plus mata kita, itu akan ada lebih terang sedikit. Kawanmu mencoba. Lalu tidur dia dipakainya, karena kalau siang-siang kita bercolak mata di contang kok, laki-laki agak aneh, tampak orang mekondo. Lalu tidur aja. Memang berubah pandangannya, lebih tajam. Jadi Nabi itu selalu kelihatan setiap hari bercelak. Padahal kadang dia tidak bercelak. Hitam sekali pinggirnya. Indah. Bagaimanakah bentuk hidung Nabi? Hidung Nabi itu kami ibu mancung sekali. Bagaimanakah bibir Nabi? Bibir Nabi merah dan tipis. Ada semua bukunya. Bibir Nabi merah dan tipis. Bagaimana bentuk gigi Nabi? Gigi Nabi putih rapi. Tapi gigi seri Nabi kita berjarak seakan-akan muat benang. Gigi seri di depan gua, lai jaraknya renggang seakan-akan muat benang. Setiap kali Nabi ceramah, setiap dia bicara, setiap dia tersenyum, itu akan memancar dari celahnya seakan cahaya-cahaya yang tidak menyilaukan. Mengecek nyos. Mukjizat. Iko kita kaji dulu tubuh Nabi. Nanti kita akan kaji yang agak-agak lebih semangat, tidak mau tidur. Ini ilmiahnya dulu. Perlu kita ketahui. Jarang Ustaz mengungkap kalau persamaan barat, bagaimana bentuk barat Nabi ini jarang. Dongaken aja lah dulu, walaupun belum riang kajinya, dongaken dulu. Karena iko ilmu. Bagaimana bentuk daripada rambut Rasulullah? Rambut Rasulullah itu sangat hitam, bergelombang, ikal mayang, seperti lautan, tidak keriting, tidak lurus. Kalau ambo rambutmu namanya lurus kaku, tidak. Keriting supermi indomie, tidak. Rambut Nabi itu ikal mayang. Lah ikan kawin si gawe. Robi pak mana rambut? Ikal mayang. Dan ternyata rambut Nabi kita itu selalu panjang. Hanya sekali Nabi botak. Rambut Nabi kita selalu panjang. Panjangnya sampai ke bahunya. Bahu. Dan menutup sampai ke daun telinga yang paling bawah. Nih. Panjang sekali. Memang panjang. Hitam, bergelombang, panjang. Panjang rambut Nabi itu. Tapi ketika dia naik haji yang terakhir, beberapa bulan lagi dia wafat, maka dicukurlah rambutnya di Mina. Dicukur semua rambutnya. Maka diambilnya yang sudah dicukur nih, rambut di atas telinga dikasih sama sahabat A. Rambut sebelah depan dikasih sama sahabat B. Rambut sebelah belakang dikasih sama sahabat Syanu. Rambut yang ubun-ubun dikasih. Sehingga semua sahabat yang saat itu hadir, beberapa ribu orang, hampir dapat minimal selembar per orang. Inilah yang menyebar ke seluruh dunia sekarang. Sehingga satu rambut sampai ke Pasaman Barat. Dibawa keturunan Rasulullah. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, kira-kira 9 bulan yang lalu, saya sudah ikut mencium rambut Nabi di Simpang Ompek. Sampai rambut Nabi itu apa bagedo, non panjang sole bagedo. Pendeknya karena lah dibagi-bagi apa mereka, keluarga mereka. Dipotong-potong. Ingin mendapat apa semuanya, kenang-kenangan. Pendeknya. Yang panjang itu di mana? Di Museum Turki. Nanti ibu-ibu kalau ada anaknya ke Turki, pesankan. Pergilah ke Museum Topkapina. Kunjungi agar kau tahu bagaimana peninggalan nabimu.
Kenapa di Turki? Kalau di Mekah, ndo yakin orang tu do. Di Mekah tu Mamak Kotik lah paham Wahabi. Salafi, salah pilih, salafi. Maulid Nabi kau nak kena ndak bagi orang tu do. Maulid Nabi di Makkah ditangkap. Karena kata mereka, kenapa kau peringati nabimu? Pernah dibuat Abu Bakar? Tidak, bid'ah. Dah boleh kau dah Maulid Nabi kau di Makkah kau dah, di Madinah kau ditangkap kau. Maka bagi mereka tak ada lagi peninggalan Nabi, tak ada rambutnya, tak ada serbannya, tak ada lagi. Sudah habis itu, bohong semua. Maka diselamatkanlah waktu itu tahun 1800, 1700-an, kini 2000 sekian. Diselamatkanlah beberapa peninggalan tubuh Nabi, serbannya, bajunya, rambutnya, dibawa orang Turki ke Turki. Kalau di Mekah habis dibawa orang itu. Itu zikri. Bagi yang belum mampu ke Turki seperti saya, lihatlah di YouTube. Lihatlah di internet nanti setelah pulang. Rambut Nabi di Turki akan keluar. Memang panjang rambut Nabi itu. Panjang. Ambo yang mau cium tu pendeknya bu. Do sampai sesenti do. Do sampai sesenti bagi do. Lah dibagi-bagi dek keluarganya. Berebut mereka. Bagi. Di Turki, yang asli di Turki. Yang lebih panjang maksudnya. Karena rambut Nabi, berapa jumlah rambut Nabi? Ketika dicukur, datang Jibril. Ya Rasulullah, tahukah kamu berapa jumlah rambutmu? Kata Nabi, tidak. Kata Jibril, 60.666 helai. Kalau Al-Quran 6.000. Kalau rambut Nabi 60.666 helai. Itulah yang berbagi itu sahabat-sahabat banyaklah pula. Tapi akhir-akhir ini beberapa peninggalan Nabi itu di Makkah sudah mulai mereka pelihara. Tidak lagi diruntuhkan. Beberapa masjid yang pernah disinggahi Nabi sudah banyak dihancurkan dengan bulldozer. Tahun-tahun terakhir ini mereka sadar kembali. Mulai mereka memelihara tempat sejarah Nabi. Itu kuburan sahabat itu dulu bu, lah itu kubah-kubahnya. Kuburan istri Nabi lah itu bangunannya. Kau nak ziarah orang, kau nak hujan bagi do, lah atoknya. Kini semuanya datar rata dengan tanah. Paling ada batu-batu sedikit. Di kuburan Baqi, di Makla. Wah, ya seperti kuburan biasa saja. Boleh penghargaan bagi do. Lebih menghargai kita kuburan ulama darah kita. Pergi kita ke Lubuk Landur, pergi kita ke Tuan Rau-Rau, ada kubahnya. Pergi ke Syekh Atlani di Atlaniyah Tampus, lai kubahnya. Istri-istri Nabi, sahabat Nabi, tak ada lagi kubah kuburnya, sudah dihancurkan dengan bulldozer. Alasan mereka tak boleh menghormati orang mati, syirik. Wahabi kok memang bahaya. Di Pasaman Barat Wahabi ini sudah mendirikan beberapa masjid. Rencana mereka 1 sekecamatan. Yang belum ada di Sungai Aur. Di Ujung Gading sudah ada. Di Simpang 4 2. Di Erbangis 1. Di Muara Kiawe 1. Di mana-mana tidak boleh saya sebutkan. Karena direkam. Paham mereka itu sangat benci apabila ibu-ibu maulid Nabi Isra Mikraj. Mereka sangat benci kalau ada orang subuh, kunut subuh, Pak Gotik. Noleh itu, kena rokok aja, keceknya itu. Iko kita makan maulid Nabi, kok keceknya ini haram semua lah ini. Saya yang ceramah ini menceramahkan bid'ah keceknya kok. Apa itu bid'ah itu? Perbuatan yang dilarang. Sudah banyak mereka di Pasaman Barat, diperkirakan sudah ada 1.000 orang. Paham Salafi Wahabi kuah yang anti maulid Nabi ko didugalah lai 1.000 orang. Mereka berjubah juga sebagian, berjenggot juga, bahkan sebagian bercadar ceweknya. Tapi sangat marah sama kita.
Beberapa dari mereka saya ucapkan salam, tak dijawabnya salam saya. Kenapa? Bagi mereka saya ini ustadz ahli bid'ah. Karena selalu mau ceramah Maulid Nabi Islam Ikrar, nuzul Quran, menyambut Ramadan. Bagi mereka ini ustadz menyebarkan bid'ah. Karena itu tak boleh menjawab salamnya. Kejam mereka nih. Kejam. Pantas saja baju Nabi tak ada di Makkah. Serban Nabi tak ada di Makkah, yang ada di Turki. Pernah mereka ingin menghancurkan kubur Nabi di Makkah. Tahun 1900 sekian. Beredar kabar mereka akan memindahkan kubur Rasulullah SAW. Alasannya karena berada di dalam Masjid Nabawi. Maka nanti orang sholat di situ akan menyembah Nabi. Syirik. Maka kubur harus dipindahkan. Tahu dari mana datang yang menyelamatkannya? Ulama yang datang menyelamatkan kubur Nabi yang akan dibongkar itu bukan dari daerah lain, tapi dari Indonesia. Hidup Indonesia. Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama rombongannya datang ke Makkah, diutus oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU yang topinya saya pakai. Datang menemui raja. Wahai raja, benarkah kabar yang kami dengarkan begini? Benar. Kenapa itu dilakukan? Begini-begini. Tidak bisa raja. Sanggupkah raja menghadapi reaksi umat Islam dunia kalau raja memindahkan kuburan Nabi? Kami tidak terima. Makanya seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah, yang muridnya ada di Sungai Aur, yaitu di Tomunarang Tincat. Ada ini. Tomunarang Pagaran Sigatal. Setelah itu apa namanya? Parang Timbalun. Namanya Zawil Iman, anak Mamak Toha. Gurunya lah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini, keturunan Nabi di Makkah. Bermimpi ketika dia ziarah ke makam Rasulullah di Raudhah Madinah. Ketika dia di Raudhah itu tiba-tiba mengantuk, lalu dia bermimpi. Rasul mengatakan padanya, ada satu negara yang mereka itu sangat mencintai saya. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Lalu dia terjaga. Maka ditengoknya ke belakangnya. Ada orang pakai jas, pakai batik, pakai topi hitam. Lalu dia temui. Kalian ini dari mana? Nahnu min Indonesia. Karena kiai-kiai pada bahasa Arab. Min fainente. Dari mana? Nahnu min Indonesia. Kami dari Indonesia. Waduh. Nabi baru mengatakan pada saya, ada satu negara yang bernama Indonesia, yang umatnya, rakyatnya sangat mencintai saya. Cobalah tengok sampai sekarang. Di mana-mana kampung orang maulid Nabi. Walau dia tak sholat 5 waktu, cinta maulid Nabi. Walau dia preman, walau dia penjudi online, anaknya pandai baca sholawat. Benar tidak? Ada MDA, bersolawat anak putrinya. Padahal ayahnya tak sholat, penjudi online. Itulah hebatnya orang Indonesia ini. Lalu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau demikian, saya buatlah pesantren khusus menampung orang Indonesia. Maka salah satu muridnya itulah yang di Parang Timbalun. Ketua Majelis Ulama Indonesia sekarang, namanya Buya Darmansyah MA. Itu muridnya, Syekh Malawi ini. Hebat. Indonesia ini hebat. Sudah dikatakan Nabi dalam mimpi-mimpi ulama. Baru-baru ini datang ke Indonesia, sekira 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Namanya Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Datang dia ke Masjid Istiqlal. Waduh, melimpah-limpah Istiqlal tuh. Ada orang ulama yang datang 3 hari 3 malam tak bisa keluar dari masjid itu. Manusia semua terpaksa nginap di situ. Anak Kiai Haji Suron Makmun. Memang pencinta Nabi. Kami ini pencinta Nabi. Padahal kalau sudah 50 kata umurnya, kalaulah jam 1 kokol tidurlah itu.
Tapi karena cinta Nabi selalu datang. Semoga mereka ini bersama Khadijah di surga nanti. Amin ya Rabbal. Hebat, memang hebat. Mari kita membaca salawat dulu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Masya Allah. Masya Allah. Pematang Sontang, kampung yang diberkahi. Insya Allah semuanya adalah penggila maniak Rasulullah SAW. Semoga lahir dari rahim-rahim wanitanya, alim-alim, ustad-ustad, buya-buya. Semoga di sini nanti banyak yang hafiz-hafiz, hafal Quran. Amin ya Rabbal. Ustad-ustadnya sudah kondang kemana-mana. Mulai Ustad Arisman, abang anda kami, sekarang Zikri dan lain-lain. Insya Allah lahir ulama-ulama nanti dari sini. Hafal Quran 30 juz, hafal hadis 5.000 hadis. Lah ulama tuh. Saya belum hafal Quran, belum hafal hadis 5.000 hadis, maka saya belum ulama, masih ustadz kampung. Tapi mereka buat saya pengurus Majelis Ulama Indonesia Pasaman Barat, ketua bidang fatwa, hukum, HAM dan perundang-undangan. Padahal saya belum ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu, kalau dia berjalan, kakinya diangkat, tidak digeser, tidak diseret. Maaf ini. Ini harus kita tiru. Nabi Muhammad itu yuqalla, kalau dia berjalan mengangkat kaki, menghentak, jangan diseret. Itu tidak boleh. Bukan haram, tapi bukan begitu Nabi. Nabi berjalan cepat menghentak, seperti panglima perang, seperti turun dari bukit, cepat. Para sahabat banyak yang ketinggalan di belakang. Ya Rasulullah, istazir suaya, tunggu, kami ini tinggal. Kata Nabi, saya jalan biasa saja. Karena Nabi jalan cepat. Orang yang jalannya cepat, cepat berpikirnya. Orang yang berpikir cepat, cepat bertindak mengambil keputusan. Maka orang yang jalannya lamban seperti itik, lamban pikirannya. Orang yang lamban cara berpikirnya, lamban bertindak mengambil keputusan. Maka kalau ingin mengambil pasangan, tengok jalan kakinya. Macam jalannya. Bagi yang sudah menantu lain. Kita sudah punya anak, datang melamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pampe. Mengapa sih kau? Baiklah itu. Lah lain modelnya. Biarlah ndak ada. Berjalanlah dulu dari siko ke sini nah. Jawab. Apa tiko ujigonya kan? Berjalanlah dulu. Ya, berjalannya. Agak menyeret kakinya. Anda bisa doyuang. Mohon maaf pulang lawaang. Kece Ustadz kami Zawil Huda, jalannya lamban, pasti lamban bertindak. Berarti makin anak besok kodo. Koilah pulang ya. Jadi berapa sih kau calon? Berapa sih kau calon? Lai 2. 3 tompe. Acolik caro jalannya. Cobukan ke orang tu, copeklah jalannya, Pak. Bekokon ini nilainya, Pak. Orang yang jalannya lamban, pasti lamban berpikir. Itu jelas itu. Makanya orang Cina, orang Korea, orang Inggris, jalannya cepat-cepat. Karena mereka bertindak cepat. Coba colik non pemalih-pemalih itu. Poilah kau bun uangnya, Pak. Jadi. Nah, itu dong. Bagaimana Rasulullah jalan? Menghentak dan cepat. Seperti panglima perang. Seperti orang yang turun dari bukit. Halo kami Bu.
Kalaulah kone penyakit lutang, rematik, asam urat, jangan copek jalan nyobe ko tangga-tangga kaki tu. Biarlah asal ke nomor coba jalan. Kami non sesiat konyo. Robah cara jalan kaum bapak. Halo. Robah cara jalan. Orang yang jalannya cepat, cepat ke surga. Amin. Apabila Nabi dipanggil orang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, Nabi akan membalikkan semua badannya, tidak mau hanya wajahnya. Ya Rasulullah, Assalamualaikum, lahirkan bertanya, maka Nabi akan membalikkan semua badannya. Labbaik, apa yang bisa saya bantu? Labbaik, siap, itu artinya labbaik. Ya Rasulullah, kata seorang nenek yang sudah bungkuk, labbaik, dihadapkan Nabi. Kata sahabat, dipocik tangan Nabi dek sahabat. Ya Rasulullah, jangan hiraukan, itu nenek tua itu. Ini orang biasa, udah kita banyak urusan yang lebih penting. Kata Nabi, lah. Ditanya, apa yang bisa saya bantu nek? Kata nenek tu, lah mau ambo boni Pinomak sebelum ambo meninggal, makan Nabi di rumah ambo. Jadi, dek sedang lewat Nabi cako tampak mbo, lah memasak begini di pondok mutua. Apa gulanya nek? Mondolai doba. Kaki kambing yang paling bawah. Dotobo limbo pahonyo do. Kikil kambing. Kikil. Pala ibarat kita ayam, kikil ayam. Maka sahabat kembali merjela, ya Rasulullah, banyak urusan kita lagi yang lebih penting. Tinggalkanlah nenek ni. Kata Nabi, no. Kalau mau pergi, kalian pergilah. Saya akan ikut dia makan di rumahnya. Maka dipeganglah nenek tu, dipegang nenek itulah Nabi. Kalau wanita sudah tua, tidak ada nafsu kita nengoknya lagi, maaf. Biarkan dia memegang kita. Tapi tetap kita tak boleh megang dia. Biarkan dia megang kita. Laki-laki tua yang ajuz, tidak ada syahwat kita menengoknya lagi. Dipegang nyawa. Ustaz Zikri, lah mau tanya, Ustaz Zikri nyo di pasar, pociknya tangan. Biarkan saja. Tapi kok jando kembang, nyoceknya, jangan, tidak boleh. Nah, bertanya hukum pun dia tidak boleh, tidak boleh. Maka Nabi dipegang nenek itu tangannya dibawa ke pondoknya. Sampai di pondoknya dibuka, memang iyo kaki kambing. Tapi nenek kok ceke, pintar atau ceke, banyak kuahnya di weknya. Kaki kambingnya cie, kuahnya banyak. Akhirnya Nabi, sahabat kau masuk. Akhirnya penuh rumah tu. Makanlah Nabi dan sahabatnya. Maka tersenyumlah nenek tu. Kalau sudah begini, puaslah hatiku ya Rasulullah. Karena siapa yang pernah memberi makan kepada Nabi, haram neraka menyentuhnya. Siapa muagih minun ko Nabi, haram neraka menyentuhnya. Maka sahabat itu berebut memberikan korma, memberikan air kepada Rasulullah. Setiap pagi Nabi itu jam 4 sudah masuk ke dalam masjid. Karena rumahnya di dekat masjid. Istri Nabi 9. Itu 8 rumahnya di dekat masjid. Satu jarak 2 kilo. Itulah rumah istrinya Mariatul Kibtiyah, orang Mesir. Yang nanti beranak namanya Ibrahim bin Muhammad SAW. Itu 8 rumah istri Nabi di dekat masjid semuanya itu. 8. Kecil-kecil berdekatan. Yang paling dekat ke masjid, pintunya di sini, ikut pintu mimbar, di situnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi, dekat situlah rumahnya. Jam 4, dia sudah beruduk, membuka tirainya, menuju pintu masjid sebelah mimbar. Begitu Nabi keluar, sudah penuhlah di depan pintunya itu, baskom, timbo, ayan, cerek, apa lagi namanya? Teko. Apa lagi? Penuh dengan air. Di sampingnya berdirilah para pembantu-pembantu. Budak-budak. Ya Rasulullah, pesan komandanmu, pesan bosmu, pesan majikanmu, masukkan Nabi nyo tangan Nabi, ombuh Nabi nyo ayeko, bak membawa pulang balik. Iko latikan minun kami, ayiko latikan memasak kami.
Iko latikan beruduk di keluarga majikan bo. Masukkanlah Nabi, tolong tangan Nabi. Sebagian, ya Rasulullah, ombuhnya ludahi. Ada dalilnya. Tapi kalau kita jangan meludahi. Karena kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Beko diludahi, akhirnya penyakit batu awak sampai menular ke nyo. Setelah diminumnya ya waktu, justru dia berpenyakit. Kenapa para ulama di Jawa, di depan-depan mereka setelah subuh beratus-ratus aqua le minerale? Karena memang itu tradisi dari zaman Rasulullah. Sebelum subuh, para budak-budak dan pembantu telah berkumpul penuh di depan rumah Nabi dan Aisyah, menunggu Nabi keluar agar tangan Nabi memegang air mereka. Lalu dibawa pulang. Maka para sahabat itu beruduk dengan air bekas tangan Nabi. Itulah berkah mereka. Ini yang terjadi di beberapa tempat di Pasaman Barat masih ada. Kepada khalifah-khalifah, ya. Kepada buya-buya, tongku-tongku masih lain. Kalau kami ustaz kok paling datang dia, dibawanya air, tolong doakan, doakan. Doakan ombuh magenya diludahi bagi do. Ya awak benar benar berani awak do. Karena awak belum ulama, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada beberapa sifat Nabi yang istimewa. Istimewa. Bahasa Arabnya min khususiyati Rasulillah. Pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah dihinggapi lalat sampai wafat. Tidak pernah dihinggapi langau. Dopona hinggok lanok tu badan Nabi. Mulai lahir sampai wafat. Kenapa? Karena di tubuh Nabi tidak ada yang bau dan yang kotor. Kenapa lalat hinggap di tubuh kita? Karena ada yang kotor dan ada yang berbau. Dua, Nabi Muhammad tidak pernah markuayam, menguap. Apa bahasa sontangnya Jikri? Hah? Itulah. Tidak pernah. Selama hidupnya Nabi tidak pernah markuayam, menguap, tidak pernah. Langsung tidur, tidak pernah dia mengantuk, tidak pernah. Langsung tidur. Yang ketiga, apabila Nabi buang air, buang air besar atau buang air kecil, selalu seakan-akan tidak ada kejadian. Begitu dia selesai, tanah seperti semula. Semuanya sudah dihisap tanah. Oh, di mana Nabi buang air, nanti tempat itu seperti semula. Tidak ada basah, tidak ada kotoran. Karena tanah sudah menghisapnya. Kenapa? Kalau tidak dihisap tanah, sahabat akan datang mengambilnya. Tiga. Yang keempat, semua di tubuh Nabi suci, tidak ada kotoran, tidak ada najis, termasuk darahnya, nanahnya kalau ada, muntahnya, kotorannya, tidak ada najis. Beda dengan kita. Kita najis, nanah kita, muntah kita najis. Maaf, buang air besar kita najis, buang air kecil kita najis. Nabi tidak. Maka satu saat dia berbekam. Nabi sering berbekam, seperti saya. Sekali sebulan, Bu, hampir saya berbekam. Karena itu saya selalu sehat, alhamdulillah. Paling setahun tubuh saya itu domom tu suari. Itu penkarang do sampai suari do. Lah saya gak ti sore. Salah satu sebabnya yang menurut saya itu berbekam sekali sebulan. Nabi, kalau dia sudah merasa pusing-pusing, ponyang-ponyang, berbekam. Karena bekam itu kata Rasulullah menghilangkan angin. Rehul ahmar. Iko non merusak tu angin tubuh, angin duduk, angin apa. Di dalam bahasa Nabi namanya Rehul Ahmar. Maka ada doa yang dibacakan Nabi, diajarkan para sahabat. Ambo bacakan dulu, tapi
Bisa jadi tidak semua yang bisa menangkapnya. Tapi sebagian nanti bisa. Kalau perlu nanti setelah ceramah, ambo tulis ya insya Allah di kertas. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Wa na'udzubika minad da'il akbar. Wa na'udzubika minad damil aswad. Siapa yang membaca doa ini, insya Allah dia tidak akan mati karena angin. Jadi angin yang mempengaruhi penyakit itu namanya angin merah, rihul ahmar. Maka doanya, ya Allah, aku berlindung padamu dari angin merah, dari darah hitam, dan dari penyakit yang berat. Kalau takut stroke, baca doa ini. Siapa yang membaca doa ini, insya Allah tidak akan stroke sampai mati. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wa a'udzubika minad damil aswadi wa a'udzubika minad da'il akbari. Nanti saya tuliskan. Nah, protes kau kan? Mau tuliskan beko wagih kepada pengurus masjid, boleh minta sama mereka. Itu saya amalkan. Tidak tiap hari, kapan teringat. Insya Allah penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit yang menahun, penyakit-penyakit yang sangat membuat kita berhenti beraktivitas, insya Allah dijauhkan Allah. Kecuali nanti lalu wafat. Seperti Nabi, sakit 14 hari baru wafat. Kenapa? Karena penyakit itu meninggikan derajat. Orang yang di dalam hidupnya tidak pernah sakit, nanti menyesal. Karena di dalam surga, ada beberapa istana yang tidak bisa diberikan kecuali pada orang yang pernah sakit di dunia. Maka orang yang jarang sakit nanti menyesal di akhirat. Woi, hebat di istana kalian tuh. Itu baju, iya hebat tuh. Bisa memasuk? Tidak bisa. Anda tidak pernah operasi di dunia. Anda tidak pernah penyakit gula. Anda tidak pernah penyakit ini. Ini orang-orang yang sakit. Maka kata Rasulullah, nanti di akhirat, orang itu banyak menyesal. Andainya dia di dunia sakit, biarlah digunting-gunting di operasi tubuhnya. Karena banyak jalasannya yang tidak didapatkan. Namun demikian, jangan doakan supaya sakit. Tidak boleh. Jadi walaupun doa tadi dibaca, kalau lalu wafat, tetap saja akan ada penyakit. Kalau tidak kecelakaan. Meninggal mendadak tuh kaum ibu, indo elok judo. Jangan doakan meninggal mendadak. Kan kadang mengecek ti orang tuh. Ambo biarlah ustaz, ambo biarlah co meninggal mengompot. Bak jangan lotih pepaja tu moleng hawa. Jangan sampai durhaka orang tuh, itulah. Biarlah itu pokoknya mendadak gitu. Kaum bapak, orang yang meninggal mendadak tuh tidak sempat taubat. Karena menurut dia belum mati dia pula. Sehingga dia tidak taubat. Utang belum dibayar. Kawin bocokak belum minta mooh. Karena menurut dia masih lama umurnya. Tiba-tiba tuk. Merugilah orang yang mati mendadak. Maka bacalah doa yang tadi supaya jangan mati mendadak. Kalau kau mati juawa, biarlah sakit beberapa hari. Kenapa? Karena sakit itu meninggikan derajat. Ada istana taman di sorga tidak bisa ditempati kecuali pernah sakit di dunia. Makanya para nabi itu lalu meninggal sakit semua. Nabi Muhammad, Nabi Musa sakit semua. Tidak ada yang meninggal mendadak, tidak ada. Kecuali yang meninggal dibunuh orang. Ada 300 nabi orang Israel, Bani Israel, yang meninggal dibunuh oleh Yahudi. Nah, iya, itu mendadak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada di tubuh Nabi najis. Satu saat Nabi berbekam di kepala. Lalu Nabi mengambil darahnya. Darah kotor. Ada seorang anak yang selalu di dekat rumahnya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. 5 Abdullah yang terkenal. Masih anak-anak, umur 7 tahun, 8 tahun. 6 dengan Anas bin Malik. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun.
Anas bin Malik, Abdullah bin Rawah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ketika itu yang ada di situ adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah anak Zubair. Dipanggil Nabi. Yuang, ya gulam. Anakku sayang, gulam. Panggilan manja. Ya gulam, ya gulami, anakku sayang. Ta'al, datang. Tolong buang darahku ini ke tempat yang aman. Tolong campakkan dulu darah amboko ke tempat yang aman, Abdullah. Jadi, labbaik ya Rasulullah, siap. Dibawanya lah darah Nabi. Spontannya datangnya balik. Sudah ya Rasulullah, sudah saya buang. Oh, copek pula di. Kemana wang campakkan? Ya ke tempat aman. Di mana amannya? Ke perutmu, kamu telan. Iya. Tuh. Tapi kata Nabi, siapa yang bercampur di tubuhnya dengan sesuatu dari tubuh Nabi, tidak akan masuk neraka. Iya benar. Kamu akan ahli surga. Wah. Kamu akan ahli surga. Dan kamu akan jadi alim. Orang yang sangat alim, sangat berilmu. Darah Nabi lah masuk ke perutnya. Bercampur dengan darahnya, dengan sarafnya, maka nanti dia besar menjadi hafal Quran. Kalau dia sholat bisa 5 jam di dekat Ka'bah, sehingga digelarilah dia setelah besar merpati masjid. Karena kalau dia ruku sering merpati masjid itu hinggap di punggungnya, disangka mereka kayu, tak bergerak berjam-jam. Kalau dia sujud bisa berjam-jam, hinggaplah merpati di punggungnya, disangka mereka kayu. Abdullah bin Zubair. Berbekam ke bapak, berbekam. Berbekam. Itu obat yang paling mujarab. Madu bekam, air putih, madu bekam, air putih. Itulah. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Kelebihan Nabi yang kelima. Nabi tidak pernah bermimpi basah selama hidupnya. Maaf. Apabila orang bermimpi basah, pasti setan sedang masuk ke alam ruhnya. Laki-laki, perempuan bermimpi basah, maaf. Pasti setan sedang masuk ke alam ruh kita. Sedang tidur tuh. Masuknya ke ruh kita. Nabi tidak pernah bermimpi basah. Karena tidak mampu setan memasuki alam ruh Nabi. Yang ketujuh. Nabi tidak punya bayang-bayang. Ambolai Ustaz Zikri lah bayang-bayang. Tidak ada. Nabi tidak punya bayang-bayang. Di dalam ruangan, di luar ruangan, Nabi tidak berbayang-bayang. Kenapa? Kata ulama, karena Nabi itu nur. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasha. Qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang kepada kamu wahai warga Sontang, Rasul itu dari Tuhanmu, nurun, dia itu namanya nur. Cahaya tidak mungkin punya bayangan, justru dialah yang membuat bayangan. Nabi Muhammad itu nur, tak ada bayangannya. Karena sumber cahaya itu adalah dia. Bagi mereka yang suluk, yang mengaji tasawuf, mengkaji diri, nanti akan ketemu dengan namanya Nur Muhammad. Ustadz Fajrin pasti tahu. Ustadz Fajri. Yang tidak percaya pun kepada Nur Muhammad tidak berdosa. Karena kajian itu khilafiyah, boleh berbeda. Boleh percaya ada Nur Muhammad itu, boleh percaya tidak. Pertama yang diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Menurut orang tasawuf. Apa yang pertama diciptakan Allah? Kolam, pena. Kata orang-orang yang tidak menganut paham sufi. Berbeda pendapat mereka. Karena ada hadisnya dua. Awalu ma khalaqallahu nuri.
Pertama yang diciptakan Allah, nurku, biangku, cikal bakalku. Do cahaya do, maksud nur tu do, iku modelnya do. Bahan baku. Nah, itu. Di hadis yang lain, awalu ma khalaqallahu al-qalamu. Yang pertama diciptakan Allah dari segala sesuatu ini, pena. Yang menulis di Lauh Mahfuz itu, kolam. Sehingga di Al-Quran, wal kolami wama yasturun. Atau di dalam surah Al-Alaq, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Mereka yang percaya dengan Nur Muhammad tidak masalah. Mereka yang tidak percaya dengan Nur Muhammad tidak juga masalah. Jangan berkelahi. Jangan berbantah. Tidak ada bayang-bayang Nabi, nolai bayang-bayangnya dong. Kemana dia berjalan, tidak ada bayang-bayangnya. Kemudian kelebihan Nabi yang selanjutnya, bisa melihat ke belakang, walau matanya di depan. Sering sahabat dipanggil Nabi. Nabi sedang menghadap begini, datang sahabat di belakang, "Oi Sanu, sini." Ya Rasulullah, kenapa tahu? Saya bisa melihat ke belakang, walaupun mata saya dua di depan saja. Yang ke-8, Nabi itu kalau tidur tetap berzikir. Tanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tertidur, tapi hatiku tidak tidur. Allah, Allah, Allah. Rahman, Rahman, Rahim. Latif, Latif. Qawiyu, Matin, Karim, Wahhab, Muhaimin, Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Itu nama Allah. Selalu berzikir hati Nabi, walau dia sedang tidur. Tidak pernah Nabi lupa kepada Allah. Makan, minum, berjalan, duduk, siang, malam, sampai wafat. Setelah wafat, tidak pernah Nabi lupa kepada Allah. Hatinya selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Inilah zikir Thariqat Naqsyabandi. Allah, Allah, Allah. Kalau Saman, La ilaha illallah. 70.000 kali sehari semalam. La ilaha illallah. Kalau Naqsyabandi, Allah, Allah, Allah. Saya pernah belajar duanya. Kita yang tidak masuk Thariqat, tidak apa-apa, tidak wajib. Yang penting sering berzikir. Allah, Allah. La ilaha illallah. Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Itu berpahala. Berapa nama Nabi dalam Al-Quran? 99. Apa saja dibaca, berpahala semuanya. Ya Kudus, ya Kudus. Boleh pakai ya, boleh tidak. Kudus, Kudus, Kudus. Pakai ya. Ya Kudus, ya Kudus. Salam, salam, berpahala. Ya salam, berpahala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Terakhir, berapa kali maunya kita maulid Nabi setahun? Kalau dicolik dari hadis Nabi, tiap minggu Nabi memperingati kelahirannya. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Sinoyen? Tampak kami setiap Senin engkau puasa. Apa kata Nabi? Dzaka yauma wulidtu fihi wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Karena hari Senin nambo dilahirkan, hari Senin nambo diwafatkan, hampir hari Senin nambo dilantik menjadi nabi dan rasul. Peristiwa yang tiga ini harus selalu saya ingat. Jadi guru-guru saya ada yang memperingati Maulid Nabi sekali seminggu. Ada guru saya yang memperingati Nabi sekali sehari. Every day. Dan ambo telah mencoba jamaah yang saya cintai karena Allah. Keluarga saya pematang sontang, calon ahli surga yang berbahagia. Amin. Saya telah mulai praktekkan. Hampir tiap hari saya Maulid Nabi di rumah saya. Karena setelah subuh, saya membuat majelis pengajian dengan anak-anak saya. Setelah sholat subuh, kumpulkan anak putri saya, putra-putri. Duduk, duduk. Lalu kami berdiri. Sebelum mengaji, Ya Nabi, salam alaika. Nah, baru duduk. Baru bercerita tentang Nabi. Sejarah Nabi itu sudah saya ajarkan pada anak saya.
Mulai dari keturunan Nabi, sampai perang Nabi, sampai anak Nabi siapa namanya, berapa istri Nabi, 13, berapa anaknya, 7, berapa laki-laki, 3, berapa putrinya, 4. Siapa namanya, saya ajarkan. Bagaimana Nabi perang, bagaimana Nabi memaafkan orang, saya ajarkan. Bagaimana jalan Nabi, bagaimana Nabi berbicara. Nabi itu berbicara, Pak Wali, sering mengulangi 3 kali kalau penting. Misalnya, kepada masyarakat kami, kita akan gotong royong. Itu kalau penting Nabi ulangi 3 kali. 3 kali. Maka kepada anak kita, yuang, pulang sekolah beko yuang, kokobun, yo. Ulangi 3 kali, Bu. Nabi begitu. Yuang, pulang sekolah beko, kokobun. Yuang, jangan lupa beko pulang sekolah kokobun 3 kali. Kau nak kau pasar, kau ibu tu cako diposenkan 4 pagi. Jangan lupa, jangan lewat 200.000. Jangan belanja lewat 200.000. 2 kali. Kok lewat 200.000 becore? Boleh? 3 kali kalau penting. Nabi begitu ngomongnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mencintai Nabi? Kata Habib Umar bin Hafiz, buktikanlah dengan bersolawat pada Nabi paling sedikit 100 kali sehari semalam. Kalau yang tidak punya ini, tasbih cincin digital, pakailah tasbih musobah tu. Tasbih biji. Inilah si kono. Kalau tidak dengan tangan. Kalau tidak jangan hitung-hitung. Baca saja kapan teringat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh pakai wasallim, boleh. Allahumma sholli wasallim ala Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh. Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Maulana, boleh. Ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Boleh pakai Habibina, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad. Ada yang paling pendek. Ambo sering itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu copek 1000 tu. Udah sampai 40 menit selesai 1000 zikri. Sallallahu ala. Itu yang paling pendek. Salawat Jibril namanya. Jibril kalau bersalawat pada Nabi itu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu binomak 100 kali sehari semalam. Barulah kita dianggap pencinta Nabi. Bagi Ustaz, Imam Khotib, nenek mama, tokoh masyarakat tidak cukup 100 kali. Karena kita ini ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah. Harus 300 kali. Khotib 300 kali itu mama. Kau Indon dari aku mama do. Cintamu palsu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mana lebih baik dilakukan daripada Indo? Lebih baik dilakukan. Karena di tempat Nabi Masjid Nabawi punya 2 mimbar. Satu mimbar Nabi tempat berkhutbah, satu di sana mimbar Nabi tempat Hasan bin Sabit memuji-muji Nabi. Jadi di Masjid Nabawi 2 mimbarnya, di depan dan di belakang. Kalau nanti ada orang kafir membuat lagu baru yang viral, puisi, syair baru mencaci Nabi, maka Hasan bin Sabit pergi ke masjid. Kumpulkan sahabat. Karena di masjid ada 40 sahabat yang selalu on time, standby. Berapa orang yang selalu menginap di Masjid Nabawi? 40 orang. Di situ makan, situ minum, situ tidur. Situ menukar kain, situ belajar. Situ duduk, situ mengota. Tapi tidak maksiat. Namanya adalah disebut dengan Ahlus Suffah. Ini muka Masjid Nabi tempat imam. Ahlus Suffah itu sebelah kanan di sana. Di situ ada pelataran tempatlah sahabat yang merantau. Abu Hurairah. Dalai kaumnya perantau. Maka tempatnya di situ. Kalau kapan makan, sering kelaparan. Mereka tak mau meminta. Tidak punya pencarian. Pendatang ke Madinah. Tidak ada istri, tidak ada teman. Hanya Islam yang mempersaudarakan.
Nanti kalau ada sahabat bawa korma, baru makan. Bawa roti, baru makan. Kalau tidak ada, sering mereka kelaparan. Abu Hurairah sering 3 hari tidak makan. Sehingga kalau dia sholat, sering jatuh. Sholat berjamaah dengan Nabi, jatuh. Kecek orang, penyakit ayan. Lalu beberapa orang Arab saat itu, kalau ada penyakit ayan ko, penyakit apa namanya gini ko? Penyakit sawen ko, diinjak lehernya. Rupanya setelah Islam pun keyakinan mereka begitu. Siapa penyakit sawen, injak lihiyanya. Maka begitu jatuh Abu Hurairah, tidak ada sahabat. Ha, kau lihi itu. Ambon do dek sakit sawen ko do. Mengapa nyawaang? Lapa. Ol makan lai. Ah, ilalah. Mengapa nyebutkan? Dikasih makan. Alus supah. Makan di masjid, minum di masjid, tidur di masjid, menuntut ilmu di masjid, bercerita di masjid. Ketawa tersenyum di masjid, tapi tidak maksiat. Maka mimbar yang di belakang sebelah kiri itu tempat Hasan bin Sabit, penyair Nabi, orang Yahudi, ahli berlagu dan bersyair, indah suaranya. Salah satu syairnya yang terkenal sampai sekarang memuji Nabi, wa ahsanu minka lam tarahu qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Ya Rasulullah, orang yang lebih indah darimu tidak pernah dilihat mata. Ya Rasulullah, orang yang lebih tampan darimu tidak pernah dilahirkan wanita lagi. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai pesananmu, karena tubuhmu tidak ada aib dan cacat sedikit jua. Itu artinya. Itu syair Hasan bin Sabit nih, sampai sekarang dilagu-lagukan orang. Di Yaman, di Indonesia, di Surabaya, di Jawa, di Pasaman Barat. Apa sering melakukannya? Nanti saya tuliskan pada kawan sini yang mau. Itu siapa yang melagu-lagukannya? Aneh. Cinta Nabi itu makin membara, Zikri. Aneh, aneh. Coba nanti baca 100 kali. Lain, mendengar nama Muhammad itu bergetar sih kok. Apalagi dilagu-lagukan. Dilagu-lagukan kami, Bu. Maka Hasan bin Sabit ketika mendengar orang kafir mencaci Nabi, akan datang ke masjid. Dia akan mengamuk, naik ke atas mimbarnya. Kalau Nabi mimbarnya di depan, dia di belakang. Sahabat berkumpul, karena dia sudah terkenal ahli syair. Ikolai syair baru kok. Naiklah dia. Akan membuat puisi baru, syair baru, memuji Nabi. Maka, memuji Nabi itu termasuk ibadah. Nabi sering mendengarnya senyum-senyum. Dia yang dipuji itu, Nabi senyum. Beberapa kali Nabi mengatakan, benar engkau, benar engkau. Jadi kalau ada orang membuat lagu tentang Muhammad, lah itu tokon aku lagu apanya, gambusnya. Di langit ada matahari. Dan nanti sambungnya di bumi ada Rasul Ilahi. Itu memuji Nabi. Lah itu palongnya Ustaz, boleh selawatnya do. Ada. Memuji Nabi itu sama dengan ibadah. Karena para sahabat ada 4 orang penyair Nabi yang terkenal. Sebenarnya beratus, tapi yang hebatnya ompek gua. Pertama Hasan bin Sabit. Yang kedua Ka'ab bin Malik. Yang ketiga Ka'ab bin Zuhair. Yang keempat Abdullah bin Ruahah. Ini bintang-bintang penyair Nabi kok. Begitu ada syair orang kafir mencaci Nabi, mereka menciptakan syair baru memuji Nabi. Dan Nabi senyum-senyum. Maka sekarang di Yaman, Habib-habib di Jakarta, di mana-mana tempat termasuk di Padang, saya sudah bertemu dengan keturunan Nabi di Padang 2 orang, ayahnya dan anaknya. Sudah ada di kota Padang keturunan Nabi bapak-bapak. Di Indonesia kok keturunan Nabi 2.200.000 orang lebih. Termasuk Habib Rizik Sihab, Bahar bin Smith, Habib Lutfi. Ada keturunan Nabi di Yaman, di Pariaman. Kalau kita ke Pariaman, hati-hati. Panggilan Sidi itu berasal dulu katanya dari Sayyidi. Kok di Piaman tua, lais itu beberapa orang panggilannya Sidi. Sebagian aja Piaman. Sidi itu dulu beberapa keturunan Nabi naik kapal laut.
mendarat di Piaman, sebagian mendarat di Sibolga, sebagian mendarat di Aceh. Karena perjalanan waktu itu menggunakan laut. Mendarat mereka berdakwah, menikah dengan orang tempatan. Keturunannya ini nanti disebut dengan Sayyid. Sayyidi, tuanku. Maka kita memanggil ulama sering dulu tongku. Itu berasal dari tuanku. Lama-lama menjadi tongku. Di daerah Piaman namanya tengku, di daerah Aceh namanya tengku, di Piaman namanya tuangku. Kalau kita mau nyebutnya tongkualin, do tuangku, do tengku, tongku, olai, tongkualin. Itu berasal dari tuangku. Terjemahan dari bahasa Arab, Sayyidi. Lama-lama orang Pariaman tidak lagi menyebut Sayyidi. Dia ingin copek aja, sama aja kita, namanya siapa misalnya? Muhammad. Kita panggil Ame. Kan aneh tuh. Syameknya. Padahal namanya Muhammad. Muhammad Ari. Ame tuh. Sayyidi. Lama-lama mereka memanggil Sidi. Dan memang beberapa Sidi di Pariaman ini wajahnya Arab sekali. Mancung-mancung hidungnya sebagian. Diduga beberapa dari mereka itu keturunan Nabi. Kalau di Aceh jelas itu. Banyak. Jadi Indonesia kok sekarang masih aman walau sudah dikepung 9 naga, 10 naga, 20 naga, sudah berkali-kali dijajah Belanda, Jepang, Inggris, Spanyol, Portugis, datang lagi Prancis, bertubi-tubi Cornelis de Houtman, termasuk Dendels, termasuk dengan Raffles menjajah kita. Tetap saja Islam tidak bisa hilang dari Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak keturunan Nabi. Darah mereka, daging mereka dari Nabi. Maka agama Islam dijaga di Indonesia. Insya Allah tidak pernah hilang Islam dari Indonesia. Amin. Buat mana bona, kan bisa bagaimana? Kenapa Allah biarkan sebagian dizalimi? Supaya ada yang mati syahid. Kalau tidak ada musuhmu yang kuat, kapan engkau berjuang? Kalau tidak ada musuh yang membunuh Islam ini, kapan orang mati syahid? Allah bukan sedang menghina kita. Allah sedang memberikan musuh kepada kita. Masih mau tidak berjuang seperti Imam Bonjol di Ponegoro? Masih mau tidak berjuang seperti Tuang Kurau? Kalau tak ada musuh, tidak akan ada hidup Islam. Tengoklah, tidak akan ada hidup. Karena semua telah terlena dengan kemewahan. Tapi karena musuh, dirempang, diambil tanahnya 17.000 hektar. Air bangis sudah diploting 30.000 hektar. Waduh, bangkitlah jiwa tuh. Bagaimana ini? Maka Maulid Nabi menggema, lahirkan semangat perlawanan. Insya Allah Indonesia ini makin lama makin banyak Islamnya, makin lama makin banyak hafal Quran, makin lama makin banyak pesantren. Ditindas, bangkit melawan. Ditindas, makin melawan. Insya Allah NKRI akan jaya Islamnya. Amin. Mari kita bersalawat dulu supaya kita berhenti. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Demikian saja. Terima kasih atas perhatian. Keterlanjuran kata mohon maaf. Akhirul kalam. Assalam. Doa leh. Jadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni ibu kami, ampuni ayah kami, ampuni nenek dan ongku kami, manjakan mereka, senangkan mereka seperti mereka memanjakan kami waktu kecil. Ya Allah, ampuni dosa seluruh masyarakat Pematang Sontak.
Ampuni dosa seluruh nenek-nenek kami sampai ke atas. Ampuni dosa seluruh keturunan anak cucu kami sampai hari kiamat. Rabbana ighfir lana dzunubana ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, lahirkanlah di pematang sontang ini pejuang akhir zaman. Orang yang hafal Quran, hafiz dan hafizah. Ulama-ulama, ya Allah, pewaris Nabi-Mu. Jangan jadikan satu pun orang sontang yang menjadi musuh Islam di akhir zaman. Jangan ada yang nanti memihak kepada Dajjal. Ya Allah, buatlah semua hati kami damai bersatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika ilahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.